Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, rabbi syarah li sadari, wa yasir li amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita alhamdulillah ya teman-teman, kita bertemu lagi di hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 ya 2026 ini, yang mana insya Allah di malam ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita tentang tafsir Al-Quran ya, yang mana di pertemuan yang pertama itu kita alhamdulillah sudah membahas ya ayat-ayat awal di surat Ad-Duha, yang mana sekarang insya Allah kita akan melanjutkan masih di surat Ad-Duha ya teman-teman ya. Dan juga di video atau di part satu kemarin ya teman-teman, bahwasanya surat-surat Al-Quran itu ada 4 macam, atau ada 4 pembagian. Yang pertama itu adalah 7 surat yang panjang, yang mana 7 surat ini itu ayatnya itu mencapai 200 ayat teman-teman. 200 ayat atau 150 ayat. Ya. Dan itu adalah surat-surat yang panjang teman-teman. Kemudian yang kedua adalah Al-Mi'un. Ya, Al-Mi'un itu adalah surat-surat yang ayat-ayatnya 100 ayat. Ya, 100 ayat atau lebih. Mungkin ada satu surat yang dia itu jumlahnya 200 ayat, tapi ayat-ayatnya itu tidak sepanjang 7 surat yang panjang, teman-teman, atau sab'ut tiwal. Itu terjadi di surat Asy-Syu'ara, ya. Surat Asy-Syu'ara itu ada 217 ayat, kalau tidak salah ya. Akan tapi walaupun dia itu 200 teman-teman, tapi dia itu masih surat Asy-Syu'ara itu digolongkan ya surat-surat mi'in atau surat-surat al-mi'un. Kenapa? Karena walaupun dia 200 ayat ya, itu tapi ayat-ayatnya pendek, tidak panjang. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ayat atau surat-surat masani. Surat-surat masani itu adalah surat-surat yang diulang, teman-teman. Yang diulang dalam pembacaannya. Ima itu di dalam sholat atau di luar sholat. Ya, ya seperti surat Al-Kahfi, surat Maryam, surat Toha, ya. Apalagi surat Al-Kahfi ya teman-teman, itu di beberapa masjid itu setiap malam Jumat dibacain surat Al-Kahfi ya. Itu salah satu dari surat-surat Mathani teman-teman, yaitu surat yang diulang-ulang pembacaannya ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah surat-surat mufassal. Yang Ana tulis di grup itu bahwasanya surat-surat mufassal ini adalah ya surat-surat yang banyak yang dipisah oleh basmalah. Jadi surat ini pisah basmalah. Kemudian surat ini kemudian dipisah dengan basmalah. Ya. Dan jumlahnya tidak sampai ratusan ya teman-teman ya, jumlah ayatnya. Dan itu terjadi di surat Qaf sampai An-Nas ya. Jadi kalau kita menghafalkan surat Qaf sampai An-Nas itu tidak ada surat yang mencapai 100 ayat ya teman-teman ya. Kalau misalkan ayatnya panjang itu tidak mencapai 100 ayat ya. Juz-juz 28 ya teman-teman ya. Surat-surat di juz 28 itu suratnya ayatnya tuh panjang-panjang tapi tidak sampai 100 ayat ya. Seperti itu. Nah, kita ya itu adalah mukadimahnya teman-teman. Kita melanjutkan kembali tafsir kita ya. Dan sekarang ini ayat keberapa ini? Ayat ke-6 berarti ya. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarudh alam yajidaka yatiman fa'awa. Ya, berarti ini surat ke-6 ya.
surat ayat ke-6 ya teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam yajidaka ya alam yajidaka yatiman fa'awa. Bukankah dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Ini yang paragraf pertama ya. Paragraf pertama ini anak kutip dari tafsirnya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi yang bernama Aisarut Tafasir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 nikmatnya yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Agar sebagai pengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersamanya dan membelanya. Ya, di kesempatan atau di pertemuan pertama kita telah menyebutkan ya teman-teman ya, kita telah menyebutkan dan kita telah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan Nabi Muhammad dan tidak membenci Nabi Muhammad. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala lakukan ketika beliau di 3 fase ini. Ya, di 3 fase ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan dan juga tidak membenci Nabi Muhammad itu sudah dari dahulu, teman-teman. Sudah dari dahulu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya, mengingatkan beliau. Ya, seperti itu. Nah, ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersamanya dan membelanya. Serta tolong dimatikan ya mic-nya ya. Nah, serta apa namanya? Tadi sampai mana teman-teman? Bahwasanya Allah bersamanya dan membelanya. Serta bahwa dia tidak meninggalkannya dan tidak pernah ini kayaknya salah tulis ini teman-teman ya. Dan tidak pernah membencinya seperti itu teman-teman ya, tidak pernah membencinya. Hal ini juga agar kegembiraan kaum musyrik atas lambatnya wahyu selama beberapa hari segera berakhir ya. Jadi ya kemarin kita telah sebutkan ya teman-teman bahwasanya beberapa asbabun nuzul itu salah satunya adalah bahwasanya orang Yahudi dan orang musyrik itu enggak orang Yahudi ya teman-teman ya. Orang Yahudi itu menantang Nabi Muhammad tentang 3 hal. Apa saja teman-teman? Ada yang masih ingat? Nah, yang masih ingat angkat tangan teman-teman. Atau anak tunjuk. Apa saja? Ya, apa namanya? Eh, orang-orang Yahudi itu menantang Nabi Muhammad terhadap apa? Terhadap 3 hal, yaitu menantang bagaimana kabar atau bagaimana ya tentang Zulkarnain, kemudian Ashabul Kahfi dan Roh. Ya, yang mana wahyu ini tidak turun, teman-teman. Yang mana wahyu ini tidak turun selama beberapa hari ya. Nah, pada di situ kaum musyrikin itu senang ya, teman-teman ya. Kaum musyrikin pada waktu itu berpihak kepada Yahudi. Ya, mereka senang. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya, maka kegembiraan mereka akan segera berakhir. Ya, seperti itu. Nah, Ibnu Katsir mengatakan ya, teman-teman ya. Ibnu Katsir berkata, dan hal itu terjadi ketika ayah Nabi wafat, ketika beliau masih dalam kandungan. Ada pula yang mengatakan setelah lahir. Ya, jadi para ulama, teman-teman, ya, para ulama ada yang mengatakan bahwasanya keadaan yatim yang level tertinggi, teman-teman, ya, keadaan yatim yang level tertinggi itu ketika seseorang itu tidak pernah melihat wajah ayahnya. Ya.
Ya, mungkin mungkin saja ketika ketika dia meninggal, ayahnya meninggal ketika di dalam kandungan atau baru lahir, ya, baru lahir itu eh, ayahnya meninggal dan seterusnya, ya teman-teman, ya. Kalau kalau misalkan dia sudah balik kemudian ayahnya meninggal, yaitu yaitu apa namanya, bukan yatim ya teman-teman, ya, karena definisi yatim itu apa? Man faqada abahu wa huwa shaghir, ya. Orang orang yang kehilangan ayahnya ketika dia masih kecil, teman-teman. Ya, masih masih kecil. Jadi kalau sudah besar ya bukan yatim namanya, ya, bukan yatim. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW itu sudah yatim dari pas waktu beliau masih di dalam kandungan, teman-teman. Jadi selama 63 tahun beliau hidup, beliau tidak tahu wajah ayahnya bagaimana. Ditambah pada waktu itu kan belum ada kamera ya teman-teman, ya. Belum ada kamera, belum ada gambar, dan juga orang-orang itu tidak apa tidak ada yang menggambar wajah orang. Jadi mau gimana mau ingat gitu, ya. Mau gimana mau ingat seperti itu. Nah, ada pula yang mengatakan setelah beliau lahir, ya. Kemudian setelah itu teman-teman disusul ibunya, teman-teman, ya. Ibunya Nabi Muhammad SAW yang bernama Aminah binti Wahab itu meninggal, teman-teman. Setelah bapaknya, ibunya meninggal, ya. Saat beliau berusia 6 tahun, ya. Jadi Aminah itu meninggal ketika sedang ziarah, ya teman-teman, ya. Sedang ziarah ke Madinah, dan 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 Aminah ini meninggalnya di sebuah tempat namanya Abwa, 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 ya. Itu adalah tempat antara Mekah dan Madinah. Nah, eh berarti masih di Mekah ya teman-teman, ya, mau ke Madinah seperti itu, atau mungkin sebaliknya, ya. Anak agak lupa ini teman-teman. Nah, kemudian setelah itu Nabi SAW diasuh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, ya. Kakeknya juga meninggal, teman-teman. Bayangin, bayangin ya teman-teman, ya. Anak usia 8 tahun itu sudah ditinggal orang tuanya, teman-teman. Sudah ditinggal bapak, sudah ditinggal ibu, dan sudah ditinggal kakeknya. Anak umur 8 tahun, teman-teman. Ya. Kemudian setelah itu, apa? Kemudian pengasuhan Nabi Muhammad dari umur 8 tahun itu dilanjutkan oleh pamannya, Abu Talib. Ya, Abu Talib selalu menjaga, menolong, dan memuliakan serta melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setelah beliau diutus menjadi Rasul pada usia 40 tahun, dan juga meskipun Abu Talib pada waktu itu masih musyrik, ya. Jadi setelah 8 tahun itu teman-teman, Allah yang menjadi pengasuh, ya, yang menjadi pengasuh Nabi Muhammad itu adalah Abu Thalib, ya, paman beliau, ya, yang mana dari umur 8 tahun sampai 40 tahun, ya, berarti selama 32 tahun teman-teman, Abu Thalib itu selalu menjaga, selalu menolong, memuliakan dan melindungi beliau, ya. Ya, ada ini sih teman-teman, kalau kita baca di sirahnya itu, apa, kaum musyrik itu kan pernah datang 3 kali kepada Abu Talib untuk mencegah, ya. Jadi mereka itu datang ke Abu Talib supaya mencegah Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah, ya. Ketiga kalinya kalau tidak salah, kaum musyrikin itu bilang seperti ini: wahai Muhammad, eh, bilang ke kita kalau kamu ingin menjadi raja Mekah, kami akan jadikan. Kalau kamu ingin wanita, kami akan carikan yang paling cantik di sini. Dan jika kamu ingin kaya, maka kami akan carikan emas atau harta untukmu, tapi hanya kami minta hanya satu. Kamu jangan
mencela sesembahan-sesembahan kami. Kemudian ya pada waktu itu Nabi Muhammad pada waktu itu paman beliau itu bilang ke beliau seperti itu, teman-teman. Kemudian beliau mengatakan ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai pamanku, jika mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk menghentikanku berdakwah, maka aku akan genggam dua dua hal itu. Atau aku tidak akan menyerah untuk mendakwahkan tauhid, ya. Au kama qala, ya. Au kama fil kisah, ya. Au kama fil kisah, ya, seperti itu. Nah, syahidnya teman-teman, ya, syahidnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu beliau tuh sudah yatim ya, teman-teman, ya. Sudah yatim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau, ya, melindungi beliau. Ya, melindungi beliau dari semua hal ya, teman-teman, ya. Dari semua hal yang bisa mencelakakan beliau, ya. Seperti itu. Kemudian setelah Abu Talib wafat, sesaat sebelum hijrah, ya, teman-teman, ya. Orang-orang musyrik mulai berani mengganggu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang mana ya sebagaimana yang kita baca di dalam kisahnya ya, teman-teman, ya. Sebelum hijrah itu Nabi Muhammad itu menjadi tanda kutip ya, teman-teman, ya, most wanted, orang yang paling dicari. Bounty-nya tuh mahal, teman-teman. Ya. Sampai orang-orang musyrik itu mencari di sudut kota Mekah. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad bersama Abu Bakar di mana, teman-teman? Di Gua. Gua Thur ya, teman-teman, ya. Gua Thur kalau nggak salah. Nah, yang yang ikonik tuh ini, teman-teman. Yang ikonik tuh pas waktu eh, pas waktu mereka itu, kalau bahasa Jawanya tuh kecelek ya, teman-teman, ya. Kecelek tuh berarti apa namanya? Apa sih artinya kalau di bahasa Indonesia itu? Kecewa ya, teman-teman, ya. Jadi jadi mereka dikasih kabar katanya, Muhammad ada di rumah ini, ya kan? Pas waktu digeledah rumahnya, ternyata yang tidur di kasur itu Ali, teman-teman. Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi Nabi Muhammad dan Abu Bakar sudah di Gua Thur, teman-teman. Yang mana ketika di Gua Thur, mereka itu sampai di Gua Thur, teman-teman. Tapi Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka berdua. Ya, melindungi mereka berdua. Ya, melindungi mereka berdua. Ya, dengan di situ guanya itu sudah dipenuhi binatang ya, teman-teman, ya. Atau mungkin kalau yang Anda lihat di film itu ada jaring laba-labanya, teman-teman. Ya, orang-orang kafir Quraisy itu kayak, mana mungkin Muhammad bersembunyi di goa yang kotor kayak gini, mana mungkin. Ya, padahal kalau mereka melihat ke bawah itu sudah ada kaki kaki Nabi Muhammad, teman-teman. Tapi Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau, ya, melindungi beliau. Kemudian setelah itu di apa? Di Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Ya, seperti itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan beliau hijrah ke Madinah, di mana kaum Ansor, ya, kaum Ansor yaitu kaum Aus dan Khazraj melindungi dan membelanya. Semua ini merupakan bentuk penjagaan dan perhatian Allah kepada nabinya sampai sekarang, teman-teman. Sampai sekarang. Jadi Allah Subhanahu wa taala masih melindungi, ya, masih melindungi Nabi dan masih melindungi ajarannya sampai sekarang, teman-teman. Melindungi Nabi maksudnya bagaimana, teman-teman? Kuburannya tidak dikeramatkan, ya, ya. Kuburannya Nabi itu tidak dikeramatkan, tidak seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani,
Ya, seperti itu. Kemudian ya menyelamatkan ajarannya teman-teman ya. Allah Subhanahu wa taala memunculkan Imam Bukhari, Imam Muslim, para ulama hadis ya, yang mana dikisahkan pada waktu zamannya siapa? Teman-teman, itu ada pemalsu hadis ya. Pemalsu hadis, kemudian dia dibantah oleh ulama-ulama ya, ulama-ulama hadis. Jadi perkataan beliau itu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Ya. Jadi penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau dan juga terhadap ajaran beliau itu sifatnya kekal. Sifatnya kekal. Nah, kemudian ya, jadi ini ya teman-teman ya, tafsir dari ayat ke-6. Kemudian tafsir dari ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wajadaka dhallan fahada. Ya. Artinya adalah dan dia Allah Subhanahu wa taala mendapatimu sebagai orang yang tidak tahu tentang syariat. Lalu dia memberimu petunjuk atau wahyu, ya. Nah, di sini teman-teman, di sini perlu diperhatikan, itu ada satu kata yang kita harus perhatikan betul-betul, yaitu kata dolan. Ini, kata ini. Ya, gimana sih? Dolan, ya. Apa makna dolan? Ya, jadi di sini anak ingin memberikan disclaimer ya, teman-teman ya. Disclaimer, jika kita menemukan bahasa Arab yang mungkin belum kita ketahui, teman-teman, maka kita cari artinya pakai bahasa Arab juga, teman-teman. Jangan pakai bahasa Indonesia atau bahasa lain. Maknanya akan jadi rancu. Maknanya akan jadi rancu. Dolan, kalau di bahasa Indonesia, artinya itu sesat. Berarti Nabi Muhammad sesat gitu? Enggak. Jangan gitu, teman-teman. Jangan gitu. Ya. Apalagi ini tafsir, teman-teman. Apalagi ini tafsir Al-Qur'anul Karim. Jangan langsung mentah-mentah kita memberikan, oh kalau artinya ini udah pasti ini. Jangan. Sekali lagi jangan. Ya, rancu nanti. Ya, rancu. Ya, teman-teman ya. Jadi apalagi ini tafsir Al-Qur'an, teman-teman. Apalagi ini Al-Qur'anul Karim. Sedikit salah itu fatal. Ya, sedikit salah itu fatal. Makanya di sini Ana menyebutkan beberapa sumber dari kitab-kitab tafsir terkemuka agar maknanya itu, oh ini maknanya itu lurus, ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab tafsir, teman-teman, itu banyak sekali makna dol. Makna dol itu banyak sekali, ya. Makna dol di sini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para mufassirin. Saya akan menyebutkan dua makna tentang hal ini. Makna pertama adalah dolan, ya. Makna dol di sini adalah lam takun tadaril Quran wasyara, ya. Fahadakallahu ilal Qur'ani wasyara'il Islam. Makna dol di makna yang pertama ini adalah engkau dahulu tidak mengetahui Al-Qur'an dan syariat. Ya. Jadi sebelum beliau diutus, ya, sebelum beliau diutus menjadi nabi, ya, menjadi nabi dan rasul, beliau tidak tahu syariat Islam, teman-teman. Ya. Beliau tidak tahu syariat Islam, beliau tidak tahu bagaimana bagaimana puasa, bagaimana zakat, ya. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi yang dimaksud dari dol di sini adalah ketidaktahuan. Ya, ketidaktahuan. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala memberimu petunjuk kepada Al-Qur'an dan syariat Islam. Dan ini adalah pendapat dari Ad-Dhahak, Imam Ad-Dhahak, Imam Syahr bin Hausyab dan selain keduanya.
Dan makna ini teman-teman itu sejalan dengan makna dari Al-Quran surat Asy-Syura ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Ma kunta tadri mal kitabu walal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ini bukan ayat terakhir ya. Ini ayat 52. Karena ayat terakhirnya itu siratillah ya, siratillahil ladzi lahu mulku samawati wal ardh. Nah, ya, jadi makna dol di makna pertama ini adalah ya, itu sesuai dengan ayat Asyura ini, teman-teman. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami mewahyukan roh kepadamu dari sisi kami. Ya. Kemudian apa yang Allah katakan teman-teman? Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab, apakah Al-Qur'an, dan tidak pula mengetahui apakah iman. Ya. Jadi makna pertama dari dol di sini adalah ketidaktahuan, teman-teman. Atau adamu al-ilm. Adamu al-ilm. Ya, tidak mengetahui. Itu adalah makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua tentang dol di sini disebutkan sebagian ulama lain berpendapat bahwa jadaka dolan ai fi kaumin dolal. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mendapatimu di tengah-tengah kaum yang sesat. Ya, kaum yang menyembah berhala. Kaum yang tidak tahu etika. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzib. Ya. Dan jika salah satu dari mereka diberikan kabar gembira dengan lahirnya anak perempuan, ya, dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya itu menghitam. Wa huwa kadzib, dan dia tuh marah. Ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ya, apabila anak-anak perempuan nanti ditanya di akhirat tentang dosa apakah mereka itu dibunuh, ya, mereka nggak tahu etika, teman-teman. Mereka nggak tahu etika tentang bagaimana ketika diberi anak perempuan seperti itu. Ya, bayangin teman-teman, bayangin ya, akhwat-akhwat yang di sini ketika mengandung 9 bulan susah payah, kemudian di zaman jahiliyah itu teman-teman ya, itu tuh anak pernah dengar kisahnya itu. Jadi ketika melahirkan itu di bawahnya itu sudah di digali lubang, teman-teman, buat kuburan. Ya. Kalau misalkan lahirnya perempuan, ya udah langsung dikubur kayak gitu, teman-teman. Ya. Ini kan kesesatan, ya. Ini kan sesat. Ini sesat. Ini tidak benar. Ya. Nah, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mendapati Nabi Muhammad di tengah-tengah kaum yang sesat, kaum yang menyembah berhala, dan kaum yang tidak mempunyai etika. Fahadahumullahu bika. Ya. Lalu Allah memberi petunjuk kepada mereka melalui perantaramu. Ya. Ini adalah pendapat dari Imam Al-Kalbi dan Imam Al-Farra. Diriwayatkan dari Imam As-Sudi hal yang serupa, yaitu Allah mendapati kaummu dalam kesesatan, lalu dia memberimu petunjuk untuk membimbing mereka. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini ada pendapat lain, teman-teman, tentang makna dhol, yang mana pendapat ini di dalam tafsir Al-Baghawi ya, teman-teman ya. Imam Al-Baghawi berkata dalam kitab tafsirnya,
Sa'id bin Al-Musayyab berkata, Rasulullah pada suatu hari pergi bersama pamannya Abu Thalib dalam kafilah dagang milik Maisarah. Ya, Maisarah tuh laki-laki ya teman-teman ya, bukan perempuan ya, laki-laki Maisarah itu. Nah, Maisarah itu adalah pelayannya Khadijah. Pelayannya siapa? Khadijah. Ini berarti kisaran umurnya Rasulullah itu antara 20 ya 20-an ya teman-teman ya. Karena umur beliau yang ke-25 itu beliau menikah dengan Khadijah. Nah, saat beliau sedang mengendarai unta pada suatu malam yang gelap gulita, tiba-tiba iblis datang dan memegang tali kendali unta tersebut, lalu membelokkannya dari jalan yang benar. Jadi kafilah dagangnya Abu Thalib ya atau kafilah dagangnya Maisarah itu disesatkan iblis teman-teman. Yang tadinya jalannya lurus dibelokin ke kanan. Kalau misalkan ke kanan berarti nanti di apa namanya di jalan lain ya atau mungkin bisa ke Mekah tapi muter gitu. Nah, ya. Kemudian malaikat Jibril datang dan meniup iblis dengan satu tiupan, membuatnya terlempar hingga ke tanah Habasyah, Ethiopia. Oh, jauh ya teman-teman ya, dari Mekah ke Ethiopia. Lalu Jibril pun mengembalikan beliau ke kafilah tersebut. Maka Allah menyebutkan nikmatnya atas kejadian itu. Ya. Nah, berdasarkan tambahan tafsiran yang ketiga ini, teman-teman, makna dol juga ditafsirkan sebagai peristiwa fisik yang dialami Nabi di masa kecil, yaitu tersesat secara lahiriah atau lugatan ya, teman-teman ya. Lugatan ya. Makna lugatan itu jangan diterima mentah-mentah sebelum kita mengetahui makna istilahan. Ya, seperti itu. Oke. Nah, beliau pernah hilang atau pernah tersesat di celah lembah Mekah saat masih kecil hingga akhirnya ditemukan dan dikembalikan kepada kakeknya. Ya, disampingkan oleh setan, beliau juga pernah dibelokkan dari jalur kafilah oleh iblis saat dalam perjalanan dagang. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya melalui perantara malaikat Jibril. Nah, ini ada kesimpulannya ya, teman-teman ya. Kesimpulannya adalah berdasarkan makna tafsir-tafsir di atas, makna dol pada diri Rasulullah bukan berarti sesat dalam arti maksiat atau syirik, teman-teman. Ya, karena kenapa? Karena al-anbiya humul maksumun. Ya, para nabi itu mereka itu adalah maksumun, orang-orang yang terjaga dari kesalahan, teman-teman. Ya, mana mungkin seorang Nabi Muhammad SAW itu melakukan hal yang sifatnya dosa besar, itu enggak teman-teman. Ya, ya. Jadi di saat ya teman-teman ya, di saat penduduk Mekah pada waktu itu sebelum Nabi diutus itu menyembah berhala, kemudian minum khamar, ya, main perempuan, Nabi Muhammad tidak, teman-teman. Nabi Muhammad tidak menyembah berhala, Nabi Muhammad tidak meminum khamar, Nabi Muhammad juga tidak bermain wanita. Ya. Mereka mengundi nasib pakai pakai apa? Pakai panah. Nabi Muhammad enggak kayak gitu, teman-teman. Ya. Jadi dol di sini itu bukan mengarah ke keburukan, bukan. Ya, ingat ya teman-teman, ingat. Ketika kita mendapati bahasa Arab yang kita tidak ketahui, cari pakai bahasa Arab juga. Ya, jangan pakai bahasa Indonesia. Jangan. Sekali-kali jangan. Bahasa Arab pakai bahasa Arab. Ya, seperti itu. Makanya Imam Ibnu Manzur itu membuat kamus, teman-teman. Kamus Lisanul Arab. Ya, itu adalah tafsir al-Arab atau Arabi ilal Arabi. Ya, tafsir bahasa Arab ke bahasa Arab. Ya, seperti itu. Nah, arti maksiat atau syirik, melainkan sifat yang melekat pada diri beliau dari segi basyariah.
kemanusiaannya. Ya, ini sebagai yang tafsiran yang pertama ya, atau ya teman-teman, yaitu adamu al-ilm. Adamu al-ilm atau ketidaktahuan. Ya. Ya, Nabi Muhammad itu manusia, teman-teman. Ya, manusia, teman-teman. Bagaimana disyariatkannya sujud sahwi kalau misalkan Nabi Muhammad itu seorang malaikat, ya nggak akan ada sujud sahwi. Ya, sujud sahwi itu disyariatkan karena apa, teman-teman? Lupa. Nabi Muhammad lupa nggak? Ya lupa. Itu wajar, Nabi Muhammad manusia. Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amma ba'du, fa inni atqakum billah, akhsha minkum billah." Ya, dan aku paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kalian. Fa inni asumu wa uftir. Aku puasa dan aku berbuka. Wa usolli wa anam. Aku juga sholat dan aku tidur. Wa ini atazawwaju nisa. Ini kan semuanya kan sifat-sifat manusia, teman-teman. Semuanya ini kan sifat-sifat manusia. Ya, seperti itu. Nah, dan realitanya memang demikian. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau belum mengetahui syariat Islam. Sehingga pada masa dakwahnya beliau melewati dakwah sir. Dakwah beliau itu ya, dakwah Nabi Muhammad itu ada dua fase, teman-teman. Dakwah sir dan dakwah al-jahr. Dakwah sir itu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Kemudian ketika dakwah jahar itu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Ya. Nah, dakwah sir itu kan dakwah yang diam-diam, teman-teman. Ya, dakwah apa namanya mengajak orang-orang itu menyembah Allah. Dan pada waktu itu belum turun syariat Islam. Ya, jadi masih mengenalkan Tuhan kita tuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Nah, dan Allah telah menjaga pikiran dan akhlak beliau dari orang-orang sekitarnya untuk dipersiapkan mengemban dakwah Islam. Ya, ini sebagaimana yang tadi anak katakan ya, teman-teman ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wajadaka 'ailan fa'aghna." Artinya, dan Allah mendapatimu sebagai seorang yang fakir dan dia memberimu kecukupan. Kata ail itu adalah isim fa'il, teman-teman. Dari fi'il ala ya'ilu yang bermakna fakir dan tidak mempunyai harta. Ya, fakir ini adalah keadaan seseorang yang tidak bisa mencukupi 80% kehidupan dirinya dan keluarganya, teman-teman. Kalau miskin itu seseorang yang tidak bisa mencukupi 50% kebutuhan dirinya dan keluarganya. Ya. Berarti dari makna ini Indonesia kebanyakannya miskin apa kaya, teman-teman? itu silakan teman-teman jawab sendiri ya. Ya, yang mana ya? Ketika ayah beliau yaitu Abdullah meninggal, Abdullah tidak meninggalkan harta warisan yang banyak, teman-teman. Beliau hanya meninggalkan budak wanita yaitu Tuwaibah dan beberapa hewan ternak. Ya. Jadi memang pada waktu itu kondisi ekonomi keluarga beliau ya itu fakir ya, teman-teman ya. Fakir. Lafat dan dia memberimu kecukupan ya, fa'aghna, yaitu dengan melalui banyak perantara, teman-teman. Dengan harta Khadijah dan harta pamannya Abu Thalib. Dan Allah cukupkan Nabi Muhammad dari selainnya. Beliau walaupun fakir tapi beliau itu tidak minta-minta ya, teman-teman ya. Nabi Muhammad itu walaupun beliau tuh fakir atau miskin ya, beliau tidak meminta-minta. Beliau bekerja ya, teman-teman ya. Beliau bekerja membantu pamannya sebagai apa? Ya, penggembala kambing ya, teman-teman ya. Pengembala kambing. Kemudian setelah beliau beranjak dewasa umur 20-an, beliau bekerja
ya bersama kafilah dagangnya Khadijah. Yang mana ketika berangkatnya masih banyak, pulangnya sudah ludes habis dan membawa kekayaan yang banyak. Ya. Ketika Khadijah nanya ke Maisarah bagaimana sifatnya Nabi Muhammad ketika berdagang, maka Maisarah menjawab innahu shadiqun. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang yang jujur, tidak bohong. Ya. Ini berapa harganya? 15.000 ya 15.000. Ya. Tidak mengatakan ini berapa harganya 30.000, 50.000. Itu dusta, teman-teman. Itu dusta. Nah, Imam Ibnu Katsir berkata Allah mengumpulkan pada diri Nabi dua makom atau dua sifat terbaik, yaitu fakir yang bersabar dan orang kaya yang bersyukur. Masya Allah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ammal yatima fala taqhar." Artinya, terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Imam Ibnu Katsir mengatakan, sebagaimana kamu dahulu hidup dalam keadaan yatim dan Allah memberimu perlindungan, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Berlaku sewenang-wenang ini banyak sekali gambarannya ya, teman-teman ya. Salah satunya adalah menghina orang yatim, mencaci maki orang yatim, menzalimi mereka dari segala bentuk. Ya. Sikap kita terhadap anak yatim itu adalah mengayomi ya, teman-teman ya, mengayomi mereka dan berlemah lembut kepada mereka. Ya. Imam Qatadah mengatakan kun lil yatimi kal abdir rahimi. Ya. Jadilah engkau seperti orang tua penyayang kepada anak yatim. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah wa asyara Malik bisababah wal wusta. Ya. Orang yang menanggung atau mengasuh anak yatim, baik milik kerabatnya sendiri maupun milik orang lain, aku dan dia seperti dua jari ini di surga. Malik perawi hadis ya berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Dekat ya, teman-teman ya, dekat banget. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammasaila fala tanhar." Artinya, terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Imam Al-Baghawi berkata, para ahli tafsir ya berkata, yang dimaksud as-sa'il dalam ayat ini adalah orang yang meminta-minta di depan pintu ya. Pengamen ya, teman-teman ya. Pengamen, kemudian ya peminta-minta ya, teman-teman ya. Allah berfirman, "Fala taqhar." Janganlah engkau menghardiknya. Maksudnya adalah janganlah engkau membentaknya jika dia meminta kepadamu, karena dahulu engkau pun pernah menjadi fakir. Maka pilihannya ada dua ya, teman-teman ya. Engkau memberikannya makan atau engkau menolaknya dengan penolakan yang lembut. Ya. Kata naharo yanharu bermakna menghardik dengan perkataan, teman-teman. Ya, jadi kayak enggak usah. Ya. Apa lo? Ya, itu namanya naharo ya, teman-teman ya. Namanya adalah naharo yanharu. Dan ini enggak boleh ya, teman-teman. Ini tidak boleh. Maka pilihannya adalah engkau memberinya atau engkau menolaknya dengan penolakan yang lembut. Ya. Seperti itu. Imam Qatadah berkata, tolaklah peminta-minta itu dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Ibrahim bin Adham berkata, sebaik-baik kaum adalah peminta-minta. Mereka membawa bekal kita ke akhirat. Jadi yang kita berikan kepada mereka, itu mereka bawa ke akhirat, teman-teman. Ya, mereka bawa ke akhirat dan akan kembalikan ke kita. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ayat terakhir, qala ta'ala wa amma ini amati rabbika fahadits. Terhadap nikmat Tuhanmu, maka nyatakanlah dengan bersyukur. Makna umumnya adalah yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepadamu,
setelah sebelumnya fakir, lalu Allah mencukupkanmu, dan sebagaimana Dia memberimu petunjuk setelah sebelumnya tidak tahu atau bingung, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah atasmu dan bicarakanlah, ya, atau syukuri, ya. At-tahdits bin ni'mah itu bisa dilakukan dengan hati, lisan, dan perbuatan, ya. Menyatakan atau membicarakan nikmat itu bisa dilakukan dengan tiga hal ini, ya teman-teman. Bisa dilakukan dengan hati, lisan, dan perbuatan. Dengan hati itu dengan pengakuan, teman-teman, yaitu mengakui di dalam hati bahwa segala kebaikan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan semua apa nikmat yang kamu dapatkan, maka itu datangnya dari Allah. Dan keburukan itu datangnya dari kita sendiri, ya teman-teman, ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri, ya, bima kasabat aidin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Itu karena sebab apa, teman-teman? Tangan-tangan manusia. Jadi kerusakan, keburukan itu datangnya dari kita. Sedangkan kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lisan dengan menyebut-nyebut nikmat Allah sebagai bentuk pujian dan rasa syukur kepadanya, ya, dengan mengucapkan alhamdulillah. Ini uang dari Allah, kesehatan dari Allah, ya. Perbuatan dengan menggunakan kenikmatan tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi tidak menggunakan nikmat harta itu untuk tabzir, ya. Tabzir itu adalah menggunakan berlebih-lebihan dalam hal halal, ya teman-teman, ya. Berlebih-lebihan dalam hal halal. Jadi ketika kita makan udah kenyang, ya udah selesai, ya. Jangan menambah, ya. Ya, itu bisa disebut tabdzir, ya teman-teman, ya. Tabdzir itu adalah al-mubalaghah fil halal, ya, berlebih-lebihan dalam hal halal. Kalau berlebih-lebihan dalam hal buruk apa? Yaitu taflis, ya, rugi, ya, seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbu an yaro athara ni'matihi ala abdihi. Sesungguhnya Allah menyukai tampaknya suatu nikmatnya kepada hambanya, ya, seperti itu. Dan dengan ini kita selesai dari membahas tafsir surat Ad-Duha. Nah, oke, silakan bagi yang ingin bertanya, teman-teman. Oke, Afan, izin bertanya Ustadz, makna dolan dan makna dolin sama atau beda? Batasan usia yatim itu sampai usia berapa, Ustadz? Eh, kayak gini ya, oke. Anak jawab, dol, dolan sama dolin itu sama, ya. Cuman beda i'rab, ya, beda i'rab. Kalau dolan itu pakai nasab, kalau dolin itu pakai ya, ya, pakai ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim, wa ghufir li abi innahu kana minad dhalin. Ya. Ya Allah, ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk dari orang-orang yang sesat. Ini kasusnya Nabi Ibrahim, ya teman-teman, ya. Jadi sama sih, sama. Sebenarnya sama. Jadi gini teman-teman, ya. Dol itu kita lihat dia itu objeknya itu ke siapa? Ya. Kita lihat dulu objeknya ke siapa. Kalau objeknya ke Nasoro atau ke orang-orang yang nonis, ya dia itu artinya sesat. Ya. Ya, seperti tadi teman-teman, seperti kasusnya ayahnya Nabi Ibrahim. Kemudian di surat Al-Fatihah, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ulama mengatakan ghairil maghdubi 'alaihim, al-maghdubi 'alaihim itu Yahudi. Ad-dallin itu Nasara. Objeknya ke Nasara dan objeknya ke ayahnya Nabi Ibrahim.
itu maknanya apa? Sesat. Maknanya sesat, diddu al khair, ya. Lawan kata kebaikan, ya. Nah, ketika objeknya itu ke Nabi Muhammad, ya bukan sesat, ya. Jadi sesuaikan objek, ya, sesuaikan objek, ya, sesuaikan objek. Jadi makna makna intinya makna dolan dan dolin itu sebenarnya ya sebenarnya sama, tapi beda objek, beda objek. Kalau dolin itu biasanya objeknya tuh banyak. Jadi hukumnya itu hukum ke semuanya, ke mujmalnya, ya, mujmalnya. Adapun dolan seperti yang di surat Al-Duha itu untuk satu orang, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini maknanya beda, maknanya beda, ya. Sebenarnya kayak gini teman-teman. Sebenarnya anak tuh pengen pengen menjelaskan makna dola itu tuh secara bahasa dan secara istilah. Cuman anak takutnya ini bertele-tele teman-teman. Jadinya anak cukupkan cukupkan yang istilahnya aja. Dan itu ya. Oke. Kalau untuk makna bahasanya ya teman-teman ya. Dola itu artinya zahaba atau fakoda, pergi atau hilang secara bahasanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat As-Sajdah, "A'idza dolalna fil ardi, a'inna lafi khalqin jadid." Ya. "A'idza dolalna fil ardi, a'inna lafi khalqin jadid." Apakah di ayat ini "A'idza dolalna fil ardi" itu dimaknai kita sesat? A'inna lafi khalqin jadid. Apakah kalau kita sesat itu kita akan berbentuk makhluk yang baru? Kan enggak. Nah, itu makanya teman-teman. Jadi anak tuh sebenarnya pengen pengen apa? Pengen memberikan makna dola itu secara bahasa sama istilah. Cuman ya kayaknya terlalu bertele-tele. Jadinya anak cukupkan itu aja ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau kalau dola secara bahasa itu adalah zahaba sama fakoda, pergi atau hilang. Kalau secara istilah itu lihat objek. Objeknya dilihat. Kalau objeknya ke Nasoro atau ke orang kafir, maka ya sesat. Tapi kalau objeknya kepada Nabi Muhammad SAW, maknanya beda. Maknanya beda. Nah, oke. Okay. Ini apa Rea Andre pertanyaannya ada dua ya. Dan batasan usia yatim itu sampai usia berapa? Sebelum balik. Sebelum balik. Ya, sebelum balik. Atau ya masih kecil ya atau balita ya. Karena kan balik di setiap orang di negara itu kan beda-beda. Ya intinya sogir lah ya. Intinya sogir. Sogir itu apa? Diddu kabir. Dan kabir itu biasanya sudah balik. Ya. Kabir itu biasanya sudah balik. Beda ya teman-teman. Balik sama mumayyiz itu beda ya. Beda. Kalau mumayyiz itu bisa membedakan hal. Ya bisa membedakan hal. Ya bisa membedakan perkara gitu ya. Misalkan ada tulisan manakah yang lingkaran. Di sini ada gambar segitiga sama lingkaran. Ketika si bocil ini uh, nunjuk lingkaran, berarti dia mumayyiz, teman-teman. Dia mumayyiz, tapi belum balik. Ya, seperti itu. Oke. Oke, Akhrea Andre, fahimtum? Nah, sekarang Ustaz, Afwan. Nah, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Silakan. Kalau tidak ada, maka kita akhiri ya, teman-teman ya. Maka kita akhiri dan aku lu lakum syukran wa jazakumullahu khairan. Ya, terima kasih dan jazakumullahu khairan atas ya, atas istimak dan ihtimamnya kalian. Dan insya Allah pekan depan ya, teman-teman ya, pekan depan tanggal 24 sampai tanggal 31 Mei itu kita libur ya, teman-teman ya. Kita libur dan insya Allah kita mulai lagi 1 Juni. Ya, 1 Juni hari Senin.
insyaallah tabaraka wa taala. Ya. Insyaallah di tanggal berarti satu Senin, dua Selasa, tiga hari Rabu ya, tanggal 3 kita ke surat Al-Insyirah atau surat Alam Nasyrah Laka Sadrak. Insyaallah tabaraka wa taala. Nah, nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Syukuran, Ustaz.